Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya dipesan supaya menjelaskan tentang doa khusyuk. Doa yang khusyuk itu seperti apa? Salat yang khusyuk itu seperti apa? Salat itu juga bermakna doa. Banyak orang memang bertanya-tanya bagaimana cara berdoa secara khusyuk ini agar doa kita ini dikabulkan. Secara mudah sebetulnya khusyuk itu tenanan, sungguh-sungguh, serius, itu khusyuk. Jadi kalau disuruh kerja itu sing tenanan, nyambut gawe ini sing khusyuk. Doa itu yang khusyuk. Kalau belajar itu yang sungguh-sungguh, yang serius, itu namanya khusyuk. Tapi memang beda antara perbuatan fisik zahir dan perbuatan batin itu beda. Kalau perbuatan lahir itu yang tidak menyatu, tidak sungguh-sungguh, itu gampang. Dibuat sungguh-sungguh itu gampang. Kalau lahir, artinya yang saya maksud itu agar tidak bercabang-cabang. Kalau yang namanya kerja petani ya sudah maju, garu, geluku, masak, itu kan kalau ibu-ibu masak, ya masak toh. Kalau nulis, hanya nulis saja, ngetik saja itu bisa itu. Jualan, atau jualan, ya jualan aja, itu mudah. Tapi kalau hati itu memang sulit untuk khusyuk, untuk menyatu, untuk khusyuk, itu sulit. Makanya lalu di dalam Quran juga dikatakan apa namanya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ilal alal khosyi. Sulit, berat sebetulnya kalau itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu lincah. Hati itu lincah banget. Begitu kita itu sholat itu Allahu Akbar, terus kemana-mana pikiran itu kemana-mana, lincah banget itu. Kita menang sedelet diem itu pikir saja kemana-mana. Kita diem sebentar, kita itu disuruh untuk fokus kepada satu hal, dipikir sana, dipikir situ, dipikir utang, dipikir anaknya, dipikir cucunya, kemana-mana hati ini. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu mengalami semua, kan berat. Begitu Allah Akbar, coba Pak Rafiq apa yang sama ingat? Begitu Allah Akbar, ingat pulang hari Jumat khutbah, ingat putrinya, ingat ibu, ingat mahasiswa, belayar kemana-mana. Itu namanya tidak khusyuk, bercabang-cabang gitu jadinya itu. Itu kalau perbuatan hati itu kayak gitu, sulit sekali, belayar-belayar.
kemana-mana itu. Jadi ini nyembah Allah. Nyembah Allah itu kan menghadap kepada Allah, bekti kepada Allah. Begitu juga doa. Jadi ini nyuwunnya Gusti Allah, nyuwunnya Gusti Allah. Tapi hati ini kok nyandindi. Hati ini yang pasar, hati ini mall, hati ini neng sawah, hati ini itu namanya cabang-cabang, itu namanya tidak khusyuk sebetulnya itu. Itu tidak khusyuk. Karena itu kalau nyambut gawe tadi yang saya contohkan supaya khusyuk, jualan ya jualan aja dan kemana-mana kan satu. Kalau yang sawah ya yang sawah aja fisik. Tidak bisa dirangkap-rangkap yang sawah, yang pasar, yang tegalan, tidak bisa. Kalau fisik itu tidak bisa. Kalau namanya ngajar, Pak Rafiq, yang ngajar aja yang kampus. Jarang Pak Rafiq lalu ngajar sambil dagangan gitu kan, di dalam kelas, jarang. Yang ngajar, itu fisik. Tapi kalau hati, itu tidak bisa. Hati itu lincah banget, hati itu. Hati itu lincah banget. Kalau kita ngadep Gusti Allah, dungo sholat itu kan ngadep Gusti Allah. Kok lalu pikirannya kemana? Itu tadi. Itu namanya tidak khusyuk. Kalau seperti itu namanya main-main. Seperti bersiul-siul dan bermain-main. Maka di dalam Quran itu wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat yang mulia ini di baiti illa bukaan wa tasdiatan, kecuali hanya siso-siso dan main-main. Fadukul adaba bima kuntum takfurun, ingat azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Jari ini itu ngadep Gusti Allah, nyembahnya Gusti Allah, hati ini yang pasar, hati ini kelingan HP, hati ini kelingan mimian, hati ini kelingan apa di dapur. Berarti Gusti Allah dicampur nih kalau mimian. Saya kemarin sore itu ada tamu dari Bangkalan. Dia dagang sapi, dia pedagang sapi. Dia juga nanyakan itu, sulit katanya sholat khusyuk itu. Saya tanya, kalau kamu sholat begitu Allah Akbar itu yang kamu pikirkan apa? Ya karena saya pedagang sapi, ya sapi Pak. Berarti sih kok sembahi sapi ya, iya karena butuh, iya karena stain gitu kan. Kamu kemudian hatimu itu ya jarimu nyembah Gusti Allah, tapi sing kok pikir ning hati itu adalah sapi. Kamu selama ini ya nyembah sapi. Wong yang sholat, yang doa itu di dalam hati yang saya katakan lincah tadi, yang saya katakan kerja hati itu ya yang ada di dalam hati itu sebetulnya. Dungo itu pekerjaan hati, sholat itu pekerjaan hati sebetulnya. Hanya seringkali orang tidak begitu membedakan itu. Sama dengan misalnya wudu. Wudu itu kan orang ribut biasanya itu. Perbedaan antara orang yang wudu itu sampai di sikut atau dengan sikutnya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
Manakala kamu mau sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku. Kalau tanganmu sampai siku itu, sampai itu bermakna kata atau makna, sampai atau dengan. Nah itu saja sudah ribut. Wamsahu birusikum, usaplah rambutmu dan kakimu, basuhlah kakimu. Itu tatkala mulai dari usaplah kan rambutmu dan kakimu, itu lalu juga berjenggot. Lek rambutnya diusap, sikilnya ya tidak diusap, nah itu akhirnya sangat gorob itu. Wong sairan itu lek wudu hanya mengusap kaki. Lek kita membasuh kaki, lek basuh salah, ya kan? Harusnya usap, cuma air usap ini cukup. Lek basuh kakian, baju ini sapira-pira, kakian yang berbeda, ribut gitu. Karena apa? Karena perhatiannya itu kepada fisik. Padahal sebenarnya hal-hal yang bersifat ibadah itu lebih banyak kepada hati, non fisik. Yang disucikan itu sebetulnya bukan wajahnya. Yang disucikan itu sebetulnya bukan tangannya, bukan rambut, bukan kaki. Tapi yang disucikan itu yang punya wajah, yang punya tangan, yang punya kaki. Siapa? Yang ada di dalam hati ini, itu yang punya, namanya ruh. Karena itu kalau tidak ada air, tayamum. Kalau tayamum itu pakai debu. Kalau disebut membersihkan itu yang dibersihkan wajahnya pakai debu, kan malah belereng, kan malah kotor. Itu menggambarkan sebetulnya yang disucikan itu bukan wajahnya, tapi hati yang mau datang ke Allah itu. Nah, sekarang kalau doa khusyuk itu, doa itu apa? Doa itu pekerjaan hati. Lalu doa pekerjaan hati itu ini tadi lincah itu, nyuwun yang Gusti Allah. Jadi ini nyuwun katalah, ya Allah, aku berilah keselamatan, aku lindungi ya Allah, berilah aku petunjuk ya Allah, berkailah aku ya Allah, kasih sayangilah ya Allah. Itu kan bacaannya kan. Tapi hati ini mikir liyo-liyo, jalur selamat, jalur berkah, jalur petunjuk, jalur dikasih sehat, Gusti Allah. Tetapi lalu kemudian pikirannya yang binti, belayang itu tadi, itulah tidak khusyuk. Karena itu agar khusyuk, maka hati kita itu datang kepada yang kita mintai itu. Agar saya itu khusyuk, hati saya, kalau dari fisik saja lah misalnya, agar saya tenanan ngomong dengan Pak Wandoyo, ya saya datang ke Pak Wandoyo. Agar saya tenanan, aku yang datang ke tempat Mbak Wiro, yang tenanan, ngadep. Ya umahnya perlu jadian dulu, waktunya ditentukan jam berapa Mbak Wiro saya mau datang. Begitu juga ketika kita doa, kita datang kepada Rasulullah di Baitullah. Kemana kalau tidak kepada Allah? Kepada Allah itu sulit. Seperti yang saya katakan, kepada Allah itu tidak berbentuk, Allah itu tidak berupa, Allah itu tidak beralamat. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak bisa kebayang. Coba di dunia ini siapa yang bisa membayangkan Allah? Yang membayangkan Allah itu, yang dibayangkan itu sebetulnya bukan Allah, itu kalangan.
Yang dibayangkan itu bukan Allah, tapi karangan dewi itu. Kan bisa kita membayangkan Allah seperti ini, Allah seperti itu. Yang dibayangkan itu bukan Allah, sebab Allah tidak bisa dibayangkan. Karena Allah tidak mungkin bisa dibayangkan, maka seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Allah dengan Allah. Yang dengan Allah itu siapa? Ya kita lihat saja. Kalau kita ada mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak cukup itu saja, hanya satu, dua. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Itu kan. Kalau kita ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Yang dengan Allah siapa? Muhammad. Muhammad gimana? La uqsimu bihadzal balad. Bersumpah dengan negeri ini, wa antaqilu bihadzal balad, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat ini, wa walidi wa mawalad, demi ayah dan anak. Jadi ketika kita berdoa itu kita datang cari Allah sulit, cari Muhammad. Muhammad di mana tadi? Wa antaqilu, di tempat yang mulia ini. Tapi yang dimaksud tempat mulia itu juga sulit, karena itu ghaib, tidak bisa dilihat. Baitullah itu tidak bisa dilihat sebetulnya. Yang bisa dilihat adalah tandanya. Tandanya apa? Tandanya Ka'bah. Tempatnya di mana? Tempatnya di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itu kalau menjenengan semua doa agar doanya itu khusyuk, maka ingat saja Masjidil Haram. Kalau berhasil ingat Masjidil Haram, maka lalu ingat bangunan di tengah Masjidil Haram namanya Ka'bah. Ingat Ka'bah, lalu ingat di situ itu adalah Baitullah. Ingat di situ Baitullah, di situ Rasulullah. Rasulullah dengan Allah, mereka gampang jadinya. Nah, kalau sampai merasa berada di situ, ingat lain itu sih, ingat lain di situ. Tapi kalau ingat lain, segera kembali di situ. Makanya lalu kemudian wa ja'alna baita masabata linnas, masabata tempat pulang pergi. Ati ingat kini lu ngomane, balik lagi, lu ngomane, balik lagi, lu ngomane, balik lagi, lu ngomane, balik lagi ke tempat yang mulia ini. Ini memang begitu lincahnya, lincah banget ini. Yang menjadi susah itu adalah lincahnya. Nah, kalau sampai merasa sowan di situ, sowan Rasulullah, kekasih Allah, dan beliau selalu bersama Allah, di situ doa sampai dikabulkan. Doa sampai dikabulkan, doa kita semua itu akan dijawab karena kita di situ. Tapi kalau kita belayang-belayang, namanya tidak khusyuk, belayang-belayang namanya tidak serius. Disebut di dalam Al-Quran ini seperti orang main-main, bertepuk tangan, lokatuan, dan dijawab. Kalau kepada Mbah Wiro ini ke tempatnya situ, kalau tidak sungguh-sungguh ya wegah. Raden ini kan ya wegah. Hanya ngomong itu tapi nyatanya orang. Inilah pekerjaan hati ini sebenarnya. Tapi ini memang berat. Mas Arianto kadang-kadang salah ya, kali. Memang itu manusiawi. Bukan hanya Mas Arianto saja. Sampai Imam Masjidil Haram juga
Lupa karena apa? Karena hati itu sama sebetulnya. Hati itu sama. Apalagi kalau kita pekerjaan banyak kemana, nah kamu difokus. Hanya orang bertanya, ya kalau yang sudah umroh, kalau belum umroh gimana? Ya kalau sudah haji, kalau belum haji gimana kita bisa merasa di situ? Nah itu orang itu suka bertanya, suka debat, jidal namanya. Orang manusia itu suka berdebat, suka berbantah. Nah itu kan. Maka lagi omong di sana, isi takut lagi. Aku kan belum. Iya walaupun sama belum ke sana, lek sholat kan juga ngadep rono. Kamu kan belum pernah ke sana, tapi diomongin lek sholat ngadep rono udah pernah takut. Aku rono. Lek ngadep gimana ngulon kan begitu. Ngulon itu ke kiblat itu. Tambahannya itu, jangan hanya ngadep, jangan hanya fisik, tapi hatimu juga harus ada di sana. Hatimu itu harus ada di sana. Kalau hati kita ada di sana, berkali-kali saya katakan penyakit hati itu dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, aku cabut apa yang ada di dalam dada ini. Min ghillin, iri, dengki, takabur, hasud dicabut. Di mana nyambutnya? Tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah zam-zam yang di tempat yang mulia itu sebetulnya itu. Karena itu ini begitu penting. Tempat ini begitu penting. Rumah Allah itu begitu penting. Tapi ketika kita menyebut rumah Allah Baitullah, orang juga debat lagi. Mengatakan bahwa masjid-masjid semua musola itu rumah Allah. Nah kalau masjid-masjid musola rumah Allah kok banyak sekali. Jadi bingung. Baitullah itu yang di tempat itu sebetulnya, yang ditandai Ka'bah itu. Kita harus bisa membedakan antara Baitullah dengan Masjidil Haram. Baitullah itu di tengah-tengah, Masjidil Haram. Masjid-masjid itu nggak ada Ka'bahnya. Ini sebetulnya seringkali memang harus pelan-pelan gitu dijelaskan, karena itu intinya kalau penjenengan berdoa agar khusyuk, doa itu adalah urusan hati. Fisiknya memang harus ucap, tapi tidak diucapkan pun sebetulnya Gusti Allah sudah tahu ini. Dan diucapkan tahu, tangannya menengadah ke langit. Tapi kan juga ada kontarotakon bahwa dia kafis sama. Aku lihat kamu menegakkan wajahmu ke langit. Falan waliyanaka kiblatan tardoha. Aku palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Di mana fawali wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke masjidil haram. Jadi wajah bukan lagi wajah fisik, wajah yang ada di dalam hati itu ke sana. Hatimu itu loh, datanglah hatimu ke sana, ingatanmu. Nah itu lalu kemudian hanya memang yang harus diingat itu siapa sebetulnya yang menyembah itu siapa. Tadi saya katakan yang menyembah itu adalah yang ada di dalam hati. Itulah disebut dengan iman, yang ada di dalam hati itu disebut iman. Ingatannya itu loh di sana. Nah itulah baru yang disebut dengan khusyuk. Hanya itu tadi Bapak sekalian, khusyuk ini tidak gampang karena ini adalah perbuatan hati. Pak Nur, perbuatan hati itu lincah banget, hati itu lincah. Nah, itu tidak seperti tubuh. Kalau tubuhnya Pak Nur sekarang di situ ya di situ aja. Kalau tubuh kan Pak Nur lugu di situ,
ya di situ aja, diem gitu ya di situ tubuhnya. Tapi hatinya Pak Nur, walaupun orangnya di situ, kemana-mana. Kan dia baru ya, hatinya kan kemana-mana. Hati itu loh supaya dicacah, diikat. Mengikatnya gimana? Datang ke Baitullah yang ditandai Ka'bah. Kita merasa sowan Rasulullah di sini. Kalau sowan Allah itu tidak terbayang. Bagaimana membayangkan Allah tidak terbayang? Akhirnya nanti kemana-mana lagi. Di tempat Rasulullah ada di situ. Kita memohon kepada beliau agar beliau lalu memohonkan kepada Allah. Hanyalah pertanyaannya lagi, bukankah Rasulullah sudah wafat? Itu ada pertanyaan lagi. Muhammad anaknya Abdullah dan Aminah memang sudah wafat, tapi Rasul itu tidak pernah wafat. Saya debat ngomong begini dengan salah seorang ulama di Padang. Apa tidak sirik sampai Pak Imam katakan Rasulullah masih hidup? Saya bilang, bagaimana kalau saya mengatakan mati? Buya, saya sejak kecil itu sering dengarkan Isra Mi'raj. Kenapa kalau dengarkan Isra Mi'raj? Buya pernah tidak dengarkan ceramah tentang Isra Mi'raj? Ya pernah. Ketika Mi'raj itu saya dapat penjelasan, mungkin Buya juga jelaskan. Rasulullah kan ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Ibrahim, ketemu Nabi Adam. Banyak Buya kan jelaskan itu. Ya tentu. Nah, kalau Buya juga jelaskan itu, apa Buya tidak tahu bahwa Nabi Ibrahim sudah wafat sejak lama? Nabi Adam sudah lama, Nabi Musa sudah wafat, Isa sudah wafat lama. Kok Buya menjelaskan bahwa Muhammad ketemu Ibrahim? Loh, itu bukan fisik, Pak Imam. Itu yang ada. Nah, ini yang bodoh sama saya. Saya katakan Rasulullah itu masih hidup, itu ya bodoh sampai bukti. Akhirnya itu bilang, iya. Jadi kita ketika bicara agama itu jangan bicara fisik. Kalau bicara fisik mungkin tidak ketemu nanti. Bayangkan Nabi Muhammad kok lalu kemudian masih hidup, betul bakso. Bukan itu, tapi fisik ini loh. Ya kalau itu ya benar katanya, benar. Ini memang orang suka berdebat. Kita menghadap Rasulullah. Roh kita ini tidak pernah wafat, tidak pernah mati, karena disebut mulih, wangsul, kundur, pulang, kembali, namanya rojiun. Ada di tempat itu. Maka 5 kali sehari menghadap itu doa agar khusyuk juga begitu. Hati ini itu ditekankan kepada di tempat itu. Enggak, walaupun itu berat, tapi lama-lama menjadi bisa. Hal-hal yang sifatnya non fisik ini memang berat, dan itulah sebetulnya wilayah agama. Dan sebetulnya inilah roh ini, iman ini yang harus dirawat, dijaga. Itu iman ini sebetulnya, agar nanti iman kita ini bisa kembali, bisa bertauhid kembali kepada asalnya, bisa menyatu kembali, bertauhid kembali kepada asalnya. Asalnya kita dulu dibuat, tubuh kita itu asalnya tanah, kembali ke tanah. Ruh kita ini ditiupkan oleh Allah kembali ke tempat itu. Selamat. Jadi itu Ibu dan Bapak sekalian, sederhana tetapi memang perlu direnungkan, dijelaskan. Dan kalau tidak dimusyawarahkan ini kira-kira agama itu tidak boleh dikira-kira sebetulnya.
Agama itu tidak boleh dikarang-karang, harus mendasarkan kepada kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu memberikan petunjuk bahwa kita khusyuk itu apa? Alladzina yadzinnuna annahum mulaqu rabbihim, adalah ketika kita sholat kita merasa ketemu Allah, maka ke tempat pertemuan, di tempat pertemuan ada Rasul, di situ Rasul dengan Allah, akhirnya ketemu Allah. Tempat pertemuan itu adalah di tengah-tengah Masjidil Haram, tandanya adalah disitulah sebetulnya tempat kesatuan itu adalah di situ. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.